Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak kepala sekolah yang saya hormati, juga Bapak Ibu guru teman sejawat yang saya hormati pula. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena pada kesempatan pagi siang hari ini kita masih diberi banyak sekali kenikmatan dan alhamdulillah kita bisa tolakul ilmi di sini. Insyaallah nanti kita belajar bersama-sama tentang untuk pembelajaran yang akan kita lakukan untuk anak-anak kita. Baik, langsung saja akan saya bacakan susunan acara pada kesempatan pagi siang hari ini. Bapak Ibu, ini nanti acara aksi nyata yaitu dari modul 1.4. Kemarin untuk guru penggerak itu nanti ada 10 modul yang terpecah jadi 3. Modul 1, modul 2, modul 3. Nanti modul 1 kemarin sedang kita lalui ada 4, 1.1 sampai 1.4, dan ini baru masuk ranah modul 2.1. Dan untuk modul 1.4 ini adalah aksi nyata. Kami diharapkan nanti diseminasi tentang budaya positif kepada teman-teman sejawat. Jadi nanti kita istilahnya pembiasaan ya. Jadi nanti selain Bapak Ibu guru nanti sudah belajar dari PMM ya, itu nanti kita bisa coba. Jadi nanti Bapak Ibu kalau besok ikut CGP ataupun PPG seperti ini nanti gitu ya. Ada beberapa tugas. Baiklah, sebelum saya melakukan aksi nyata ini menyampaikan tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Acara yang kedua kita lanjut yaitu sedikit sambutan atau pembicaraan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami aturkan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabangi tadi ramuni soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pak Suryono yang saya hormati, teman sejawat guru SMA Muhammadiyah 1 Klaten yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bersyukur bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka aksi nyata dari Pak Suryono yang mengikuti program guru penggerak. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan hari ini positif untuk kita semuanya karena ini bagian dari kita belajar dari pengalaman orang lain. Pak Suryono nanti akan menyampaikan banyak hal. Silakan nanti diambil sisi positif, barangkali banyak hal yang bisa kita ambil untuk supaya ke depan Bapak Ibu bisa menjadi guru yang lebih profesional, guru yang harapan kita menjadi guru yang betulan ya. Orang guru kebetulan, guru betulan. Semangat merdeka belajar sudah saya tulis di belakang. Guru merdeka belajar itu yang pertama memiliki komitmen sebagai pendidik. Jadi komitmen utamanya itu memang saya pengen jadi pendidik. Lalu yang kedua memiliki budaya belajar dan melakukan refleksi. Budaya belajar itu artinya seperti yang kita lakukan hari ini, kita belajar dari orang lain untuk kita pelajari supaya kita nanti bisa mengambil sisi positif dari apa yang sudah dilakukan Pak. Lalu yang ketiga, mandiri dan kreatif. Harapan kita guru yang merdeka belajar itu mandiri dan kreatif. Oh nek ra iso ngene dan seterusnya. Jadi ada banyak hal, banyak cara supaya apa yang kita tuju itu bisa tercapai. Lalu yang keempat, semangat untuk melakukan inovasi.
Jadi inovasi, kalau guru olahraga inovasinya saya nggak tahu, mungkin apa nek lompat jauh supaya jangan jauh, nek lompat tinggi supaya segera tinggi, seperti apa latihannya dan seterusnya. Nek basa Jawa apa yang harus kita lakukan supaya anak-anak senang dengan budaya Jawa, bisa ngomong Jawa, ora wedi nek ketemu, karena banyak anak yang suruh masuk ke depan, ayo silakan ke depan cerita nganggo basa Jawa, wis redeng. Padahal ya wong Jawa. Nah ini harus kita pikirkan bareng-bareng. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi semoga apa yang kita lakukan hari ini bagian dari semangat kita untuk regenerasi guru di SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Karena ini Bapak Ibu yang masih muda-muda ini, harapan saya nanti yang memegang estafet kepemimpinan yang akan datang. SMA Muhammadiyah ini harus diisi orang-orang yang betul-betul profesional dan siap untuk SMA Muhammadiyah semakin maju dan semakin maju. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kelancaran dan meridhoi apa yang kita lakukan hari ini. Akhirnya fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak Aris untuk kata ataupun sambutannya. Terima kasih, mudah-mudahan ini nanti bisa membuat kita dan teman sejawat kita untuk bisa mencoba mandiri. Kita siap belajar lewat jalur apapun, ya. Kita mandiri dan sebagainya. Terus kemudian inovatif, sekarang saya itu warrior inovatif untuk kalian, ternyata harus belajar sama Pak Arif memadukan video dan sebagainya. Ternyata Canva kemarin mau belajar sama Pak Aris lah. Arif itu sudah rajanya Canva ini juga dan lain sebagainya. Ternyata kita harus lika-liku nanti di sana. Cukup menyenangkan tapi juga sedih kadang kalau sudah mendekati due date-nya, ya, waktu batasnya. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja ke acara inti. Baik, saya izinkan, saya minta izin untuk berdiri, Pak Aris. Pak Aris, matur suwun. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan pagi siang hari ini saya akan menyampaikan sedikit apa yang saya peroleh di modul 1, yaitu 1.1 sampai 1.4, yaitu tentang budaya positif. Baiklah, untuk ini nanti kita sekarang sudah maju pada modul 2, baru 2.1 merangkak pada pembelajaran diferensiasi. Tapi belum sampai, baru kemarin kolaborasi. Dan kita intinya memang guru, mari kita berkolaborasi, bekerja sama, saling dukung, saling belajar dan sebagainya. Oke, kemarin saja alhamdulillah sedikit kita dari PI sedikit saja, baru ketemu 5 guru dan juga 5 murid saja sudah banyak hal yang kita peroleh kemarin itu. Tentang kondisi siswa yang bagaimana itu, kenapa anak tidak suka matematika, kenapa anak malas matematika, semacam itu ada kerja tersendiri kemarin. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Nah, ini ada saya, ini selaku CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Klaten. Terus kemudian nanti tiap CGP didampingi tiap 5 CGP nanti didampingi oleh 1 pengajar praktek. Dan ini saya didampingi oleh Bu Titik Nur Aini Esos MPD. Ini guru sosiologi dari SMA Negeri 1 Klaten yang sekarang diangkat kepala sekolah di Karanganyar. Ini nanti juga ganti atau tidak saya tidak tahu. Terus kemudian kalau Pak Andi Prasetyo Eskom MM ini adalah fasilitator dari Pati, sehingga nanti yang termasuk daring-daring itu nanti dengan Pak Andi ini orangnya tidak umum, tapi ini guru SMK. Jadi untuk IT-nya sudah lumayan menguasai, gitu banyak ini. Inilah jadi nanti Bapak Ibu kalau ikut CGP akan didampingi oleh pengajar praktek, fasilitator, yang satu lagi nanti instruktur. Kalau instruktur nanti tiap 2 pekanan, ya itu. Terus ini kami dicoba kemarin, jadi learning by doing. Mohon maaf nanti kalau banyak sekali kekurangan karena apa yang baru pelajari kemarin dari 1.1 sampai 1.4 banyak sekali dan harus mempraktekkan sekarang, menyampaikan ke teman-teman. Kemungkinan
karena juga banyak kegiatan, mungkin banyak sekali nanti kekurangannya, tapi akan kita coba. Saya disuruh untuk mencoba menyebarkan dari pemahaman dan penerapan pengalaman saya yang saya peroleh di CGP selama modul 1.1 sampai 1.4. Untuk sekarang yang akan kita sampaikan adalah tentang budaya positif, Bapak Ibu, ya. Tentang budaya positif, ya. Kami CGP Angkatan 8 dari SMA Muhammadiyah 1 Klaten, dan dari sini baru saya saja sebenarnya kemarin saya tuh hampir sudah tidak katut sebenarnya, karena 50 maksimal kan 50 tahun. Saya waktu daftar itu 50 tahun kurang dikit, terus kemudian sampai seleksi kedua, bila seleksi kedua itu belum kurang dikit, sampai Januari itu akhirnya pengumumannya sudah lebih, kalau pengumumannya sudah lebih dari 50. Alhamdulillah kemarin diterima di angkatan 8 ini. Saya juga sekedar untuk memberi contoh bahwa kita memang harus belajar seumur hidup, biar kita belajar dan belajar. Tanya kemarin saya itu sama Pak Arin itu, aku diajari gabung ini Pak, saya dikejari gabung seperti ini kemarin sama Pak Arin. Tapi alhamdulillah Pak Arin orang entengan ya, ya. Ini aja nih libur, tidak ada tak suruh kesini nanti. Ya, alhamdulillah. Insya Allah ridho gimana panjenengan, pahala panjenengan, amin. Baik Bapak Ibu, terus kemudian konsep inti dari budaya positif, ada beberapa konsep inti yang akan kita bahas pada kesempatan kita sampaikan pada kesempatan pagi siang hari ini. Yang satu adalah perubahan paradigma belajar, terus nanti kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, dan nanti keyakinan kelas. Kemudian terakhir segitiga restitusi. Ini yang akan kita sampaikan pada budaya positif. Insya Allah nanti kalau kita lakukan di sekolah kita cukup lumayan bagus. Cuman memang kita perlu kolaborasi antar teman sejawat. Tanpa kolaborasi kita berjalan sendiri-sendiri nanti insya Allah kesulitan. Ya, itu. Baik, yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru yang merupakan pembelajaran yang dirancang ini berdasarkan prinsip pembelajarannya adalah berdiferensiasi, Bapak Ibu ya. Pembelajaran berdiferensiasi, sehingga nanti para peserta didik itu dapat belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern yang mewujudkan ke dalam profil pelajar Pancasila, ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya nanti kita itu ke profil pelajar Pancasila itu. Nah, sebelumnya kita meranut ke depan dulu Bapak Ibu, bahwa untuk selama ini yang kita ketahui mungkin agak sedikit beda tentang mendidik dan mengajar. Kalau mendidik itu lebih condong kepada perbuatan baik buruk atau karakter siswa. Biar anak itu jujur, biar anak itu beriman, biar anak itu berpikir kritis, biar anak itu mandiri dan sebagainya, itu nanti lewat mendidik. Namun kalau anak itu biar pinter matematika, biar cerdas, biar menguasai sosiologi, biar menguasai bahasa Indonesia, itu nanti lewat jalur mengajar. Maka mendidik di sini adalah menuntun anak-anak kita sesuai kodratnya, baik nanti sebagai manusia maupun sebagai masyarakat, tetap kita tuntun. Jadi kita tidak bisa membelokkan anak. Kalau kita mau menanam padi, harus kita rabok sebagaimana padi, biar nanti padinya bagus. Jangan sampai kita menanam padi, kita rumat lain sebagainya, tapi berharap tumbuhnya jagung. Tidak mungkin, ya no? Maka dari itu sekarang terjadi merdeka belajar. Walaupun pada kenyataannya yang sekarang ini sulit, ya tak? Kalau merdeka belajar diharapkan siswa itu bebas memilih mata pelajaran, Bapak Ibu, sehingga anak-anak kan memilih beberapa mata pelajaran. Nah ternyata kan terjadi beberapa macam. Nah ini nanti solusinya satu kita coba empatkan, ataupun nanti dengan istilahnya apa itu, kelas moving class ya, kalau satunya moving class. Tapi nanti kalau moving class itu biasanya ribet, anak dari kelas ini pindah ke kelas biologi pindah ke bahasa Inggris dan sebagainya. Kalau moving class itu biasanya rumit, maka nanti biasanya terus di meh-meh podo, yang mana meh podo terus gabung jadi satu, begitu Bapak Ibu.
Terus kemudian yang jelas Bapak Ibu, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini adalah sebetulnya serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Nanti kita masuk yang pertama adalah kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar itu ada berapa saja tuh? Ada tentang minat, ada kemampuan awal, kesiapan belajar gitu ya. Itu adalah tentang kemampuan belajar anak, kebutuhan belajar anak. Terus kemudian keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah terkait dengan kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi nanti jenengan bisa lihat kurikulum, CP-nya apa, tujuan pembelajarannya apa, di sana jelas. Tergantung nanti kita yang mau belajarkan. Kita coba harus pinter-pinter di sana tujuan pembelajarannya itu apa. Apakah ini fakta, apakah ini konsep, apakah ini prosedur. Jadi kita harus hati-hati di sana. Jangan-jangan tujuannya cuma anak itu sampai fakta, kita menjelaskan sampai prosedur. Jadi anak nanti mengalami banyak sekali kesulitan. Ya. Kalau x kuadrat min 2x plus plus 2x plus 1 sama dengan 0, itu adalah fakta. Contoh fakta persamaan kuadrat. Terus kemudian persamaan kuadrat adalah gitu. Ini konsep. Terus kemudian x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 0, untuk mencari x yang memenuhi itu atau mencari akar-akarnya atau nilai x yang memenuhi itu masuk ranah prosedur. Jadi nanti monggo dari CP itu ini tentang apa? Tentang pembelajaran konsep atau fakta atau prosedur. Jadi jangan digabungkan jadi satu, semua prosedur, semua fakta, semua konsep, ya kan? Jadi nanti kita mengejar prosedur, kadang konsep tertinggal, kadang fakta tertinggal. Sekarang itu anak-anak suruh membaca kurung kurawal, garis jejak, lebih besar 0, kurung tutup, kurung kurawal tutup, itu membaca saja, membaca matematika kesulitan, ya kan? Padahal itu kalau dibaca sudah lumayan panjang. Himpunan semua X sedemikian rupa sehingga X lebih besar 0, sehingga itu banyak sekali. Maka memang kita harus tetap belajar dan belajar. Kita tidak usah bingung dengan kurikulum baru, pokoknya belajar kita siap. Tentu kita juga harus berkolaborasi dengan teman sejawat. Terus kemudian untuk profil pelajar Pancasila Bapak Ibu adalah perwujudan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, gitu kan? Maka tentunya ada 6 unsur dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nah ini yang nanti akan tersampaikan juga selain lewat mata pelajaran juga tersampaikan lewat proyek. Cuman kemarin dari beberapa permasalahan yang agak sedikit melenceng, semua proyek diperkirakan harus ada hasil akhir, harus pameran, harus lain sebegini, ternyata tidak. Jadi yang penting prosesnya nanti, bagaimana anak bisa berkolaborasi, bekerja sama, disintir sendiri seperti itu. Ya, bagaimana anak bisa mandiri, bagaimana anak bisa munculkan kreativitas, itu misalnya tanpa pameran pun kita tidak masalah. Nah sebetulnya kemarin kita mau kumpul nanti kalau ada waktu untuk refleksi daripada kegiatan proyek yang tahun kemarin. Untuk apa toh? Kita biar mengetahui dari proyek yang kemarin itu kelemahannya di mana. Oh, biaya terlalu tinggi. Ternyata tujuan yang proses tidak terbentuk. Cuma kebiar di belakang dirame dan sebagainya. Itu nanti harus bagaimana kita harus tiap guru wajib refleksi. Termasuk pembelajaran aku ini kurangnya apa, lebihnya apa, kurangnya di mana dan sebagainya. Itu memang kita harus refleksi. Sebetulnya kalau bagus itu kita bisa mencontoh lesson study. Yang pernah ikut lesson study, Bapak Ibu Guru, Pak Arin ya, Pak Arin sudah ikut lesson study. Kalau saya juga pernah ikut lesson study tapi di kampus, ya. Di kampus, cuman kadang tidak enak sesama guru. Tapi kalau kita sudah kompak kolaborasi, kita tidak perlu. Walaupun tua dengan yang muda, tua rasa pekewo, sing nom dirasa isin.
Artinya kita berkolaborasi, saya membuat RPP, saya mengajar. Teman guru lain sebagai observer, mengamati. Bagaimana tuh mengajarnya Pak Sri itu? Oh ini langkah ini belum, centang langkah ini belum, ini sudah, ini belum. Kemudian setelah mengajar, saya plan, membuat RPP, planning. Kemudian saya mengajarkan, kemudian refleksi. Apa? Kita kumpul dengan observer, tadi kekurangan saya itu apa? Kalau observer kan benar bisa mengamati. Kalau guru kan misalnya melaksanakan metode ini, langkahnya ini kan kadang langkah di yang belum gitu kan ya. Jadi untuk langkah-langkahnya kadang kita itu sulit, kadang lupa gitu kan. Maka harus ada observer. Kalau pengamat kan biasanya lebih enak gitu. Kalau observer itu biasanya lebih enak kalau ada observernya. Sehingga nanti kita akan begitu plan, do, refleksi, begitu terus. Kalau bisa nanti sesama NGMP sekolah itu, kalau bisa seperti itu. Insya Allah nanti akan maju dan berkembang. Kemudian Bapak Ibu, sebagai seorang guru, selain untuk mewujudkan itu, maka kita sebetulnya sebagai seorang itu wajib satu, ngarsa suntuk lodo, madya mangun karsa tutwuri handa yani. Namun ini sulit Bapak Ibu. Kita ini gampang nih sulit. Yen anake dhewe ora seneng ngerokok, ya awake dhewe aja ngerokok ning sekolah. Kalau awake dhewe ora ngerokok saja, mesti banyak siswa yang masih merokok. Kalau anak kita diharapkan untuk tidak terlambat masuk sekolah atau masuk kelas, ya kita jangan sampai terlambat. Kalau anak kita ingin semangat belajar, maka kita harus semangat mengajar juga. Hal semacam itu. Kemudian madya mangun karso. Kita keluarkan semua ide-ide kita dalam pembelajaran, gagasan-gagasan kita yang nanti bisa dikembangkan oleh anak. Kemudian yang ketiga, tuturi handa, yang kita dorong terus mereka. Ya, itu. Jadi memang guru harus tahu dulu apa bedanya mengajar dan mendidik. Kemudian tujuan pembelajarannya apa. Terus kemudian sebagai seorang guru kita harus menjadi pamong. Ngarsa tulodo, madya mangun karsa tuturi handa yani. Yen anake dhewe iki pengen perpustakaan yang seneng belajar, awake dhewe ya seneng belajar. Wong ada juga jarang sih buka buku. Gitu. Di ruang guru biasanya HP, kadang semacam itu juga. Kadang kita sudah merasa pintar jadi sinau kayak malas gitu ya. Itu adalah semacam itu. Nah, Bapak Ibu baiklah, sekarang akan kita coba disiplin positif. Nah, ini disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Loh, disiplin artinya belajar, yaitu artinya belajar. Artinya memang dari situ. Kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jika Anda meyakini nilai apa kan gitu untuk disiplin, yaitu nanti masih ada yang faktor instruktif dan intrinsik. Kita laju saja dulu ini Bapak Ibu. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Biar mereka itu bertanggung jawab, tapi bukan karena takut, karena diancam atau hukuman. Bukan mereka itu karena senang, karena dapat hadiah dan sebagainya. Ya toh? Semacam itu nanti kita buat untuk disiplin positifnya. Nah, sebagai pendidik, sebagai guru kita, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Biar anak-anak itu disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Masalah motivasi nanti akan kita bahas lanjut, dan nilai kebajikan nanti juga akan kita bahas lanjut. Ini sedikit tentang disiplin positif. Terus kemudian motivasi perilaku manusia. Kita harus mengetahui untuk berperilaku manusia itu ada beberapa motivasinya. Yang pertama motivasi intrinsik atau dari luar.
Yaitu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak itu tertib, tidak dihukum. Anak itu mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak dihukum. Wedi, karena takut ancaman ataupun hukuman. Tapi itu cuman apa? Motivasi dari luar saja, tidak langgeng itu. Nanti kalau sudah lepas dari kita, mereka sudah tidak disiplin lagi, ya toh? Itu. Terus kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Wah, aku yang makan esok terus sesasi itu hadiah saka bu guru. Kalau saya tepat waktu mengumpulkan tugas 5 hari dapat hadiah dari bu guru. Begitu pula kita, Bapak Ibu. Kalau kita bisa masuk pagi tidak telat karena nanti ada honor ditambah dari sebagainya, itu nanti cuma faktor itu saja. Atau takut nanti tidak ditegur kepala sekolah, itu faktor-faktor ekstristik dan itu tidak langgeng. Kalau nanti kepala sekolahnya tidak ada, telat tidak seperti dengan anak kita, ya kan? Itu. Maka kemudian yang kedua adalah motivasi intrinsik yang muncul dari dalam, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Aku makan esok mulang menra telat karena untuk diri saya sendiri, karena itu kewajiban saya, ya, bukan karena pengen di alam atau karena ancaman. Itu karena memang untuk diri sendiri saya dan saya percaya dengan itu, ya. Jadi ini beberapa faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku kita atau perilaku manusia. Nah, monggo nanti kita coba, kita memberi contoh, nanti kita biar anak-anak juga bisa mengikuti. Engarso sentu tulodo itu. Terus kemudian Bapak Ibu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu untuk bertahan hidup, seperti makan, pakaian, tempat tinggal. Kok minum enggak, Pak? Ya makan dan minum itu satu ya. Makan dan minum itu sudah satu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi dan kerjasama. Ini 5 kebutuhan dasar ini harus kita mengerti biar kita juga tahu kebutuhan anak. Ya, nanti biar tahu juga kebutuhan anak. Penguasaan harga diri, sebanyak kebebasan, kesenangan dan lain sebagainya. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Ada untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Ini yang satu, guru itu sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah pada anak. Kemudian sebagai teman pada anak. Keempat nanti sebagai pemantau. Kemudian nanti yang kelima sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu kira-kira pilih mana sama anak? Terhadap anak itu apakah Bapak Ibu guru itu pilih sebagai penghukum atau pilih yang membuat merasa bersalah buat anak, atau sebagai teman, atau pemantau, atau manajer? Itu. Ini ada sedikit kasus. Yang pertama adalah siswa tidak memakai atribut lengkap. Terus anak siswa kita tidak memakai atribut lengkap. Soalnya si A tidak pakai atribut lengkap. Ini kalau saya ini sebagai tipe penghukum, maka kata-kata saya, silakan hormat pada bendera selama 1 jam. Silakan kamu berdiri di depan sana. Silakan kamu jongkok. Silakan kamu lari. Anak-anak, itu kita sebagai guru posisi pada penghukum. Itu ya. Itu. Kemudian kalau membuat merasa bersalah pada anak, ada kata-kata yang terlontar biasanya. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Oh, ini gurmono ya, kata-katanya kalau ajarin ya harus. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu, tapi kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Jadi kalau ini bocah bersalah terus gitu ya, mengecewakan terus kapan gak senengnya gitu.
Jadi anak itu seperti merasa bersalah gitu loh ya. Itu. Terus kemudian lagi, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini sebagai apa ini kita? Kayak karo konco ya. Aku kecewa karo kowe ya, gitu yang you and me and gitu kan. Wah, kayak apa ya? Terus you and me and gitu. Padahal NN saja belum ya. Terus saya you and me and. Yang putri jawab, no father, gitu kan. Rapopo gitu atau not buat gitu katanya gitu. Itu. Nah terus kemudian ini kamu tidak benar melakukannya, ya kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai pemantau. Jadi kalau dipantau saya pantau itu kamu itu belum pernah, ya, benar itu belum pernah, itu selalu saja salah. Kapan sih benar gitu kan? Itu. Nah terus kemudian apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini adalah posisi guru sebagai manajer. Inilah monggo Anda kondisi sekarang sebagai apa posisinya. Kadang kalau menghadapi permasalahan anak, terus kita mau berbuat apa nanti. Nah ini nanti masuk pada segitiga restitusi, lebih seni lagi nanti. Itu. Sebenarnya kalau kita lewat alur gitu kan rotor-rotor enak ya nanti, tapi tetap harus kita praktekkan itu nanti pada anak. Itu. Bapak Ibu baiklah, sekarang kita melaju pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa kok kita pilih keyakinan kelas, kata-kata keyakinan kelas daripada dengan peraturan kelas? Kalau peraturan itu jelas dengan hukuman gitu. Kalau peraturan siapa melanggar peraturan mesti dengan hukuman. Berbeda sedikit dengan keyakinan kelas. Maka nanti guru harus bisa membuat keyakinan kelas. Ini atau lebih luas lagi nanti keyakinan sekolah gitu. Nah, untuk membentuk keyakinan kelas ini satu pembentukannya itu bersifat abstrak, tidak ya nanti bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan yang umum universal. Misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu. Guys itu keyakinan kelas kita. Kita satu kelas sepakat untuk mengumpulkan tugas matematika tepat waktu, tidak boleh melampaui batas waktu. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif, jangan pernyataan yang negatif seperti ancaman dan sebagainya. Cukup seperti tadi, kesepakatan keyakinan kelas kita adalah kita mengumpulkan tugas matematika tepat waktu. Jangan sampai kalau Anda mengumpulkan tidak tepat waktu maka Anda harus lari 100 km. Itu kalimat-kalimat yang tidak positif gitu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, jadi nggak usah banyak-banyak keyakinan kelas itu ya loh. Nanti banyak sekali keyakinan malah bingung ya loh gitu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan tergantung sekolah kita. Yang kadang dilanggar anak itu apa gitu kan, kita coba kayak bocah kayak kok numpuk tugas kok pasti terlalu terlambat gitu ya itu. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kita membuat bersama-sama dengan anak-anak. Kalau peraturan kelas kita kan cuma sepakat kita sampaikan gitu kan. Lewat anak juga tidak ada yang memanggil, tidak ada yang mencoba urun dan sebagainya. Karena itu adalah peraturan kelas, peraturan sekolah ataupun menjadi peraturan kelas masuk di dalamnya. Itu. Ini cara pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Terus kemudian segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini nanti adalah suatu dialog percakapan kita pada anak yang bermasalah. Nanti bagaimana? Agar anak nanti bisa bertanggung jawab. Ya, tidak sakit karena dihukum, tidak sakit hati karena dihukum dan sebagainya. Maka menggunakan segitiga restitusi. Nah, baik, ini untuk segitiga restitusi ini ada 3 tahap Bapak Ibu, ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nih, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan itu adalah proses dari pembelajaran. Kalau anak salah, melakukan salah waktu pembelajaran adalah suatu hal yang
yang wajar, lumrah lah. Anak serak keliru, guru saja kadang masih ada kelirunya juga kan. Kalau kita namanya belajar, kalau ada kekeliruan itu sudah wajar lah kita. Kita sadar itu dulu, ya kan? Kita sadar itu dulu, dasarnya itu bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya ada anak yang salah, kita nggak usah nesu gitu kan. Ini adalah kesadaran kita. Terus kemudian seperti kata-kata yang atau kalimat yang bisa dibuat adalah berbuat salah itu wajar. Saya dulu juga pernah berbuat salah seperti itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Dan itu. Jadi kata-kata itu nanti akan kita lontarkan pada waktu penanganan anak itu. Jadi tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Memvalidkan bagaimana itu, apakah betul itu kan gitu ya. Memvalidasi. Valid enggak itu. Yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi anak itu melakukan, dia itu marah, itu mesti ada sesuatu kebutuhannya, rasa mangga dan sebagainya itu gimana gitu kan. Terus kenapa dia sampai berbuat seperti itu, mesti ada alasannya. Sepertinya kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Terus kemudian jadi tanya alasannya apa, walaupun kadang kita sudah tahu ya terkadang. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk daripada ini ya. Jadi anak itu kadang kalau marah-marah gitu, itu kadang itu ringan. Mungkin dia bisa melempar atau memukul dan lain sebagainya, itu lebih parah ya. Jadi ada semacam itu antara kita tangani. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi mungkin harga dirinya tersinggung atau lain sebagainya sehingga dia marah gitu kan. Itu semacam itu, karena marah itu kan untuk melindungi diri, harga diri dan sebagainya. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan, termasuk nanti keyakinan kelas atau keyakinan sekolah tadi gitu. Ini untuk menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, bukan ekstrinsik, tapi intrinsik gitu. Nah, apakah yang kelas kita kira-kira kamu melanggar enggak keyakinan kelas kita? Kok kamu misalnya mengumpulkan tugasnya lebih dari 2 hari? Nanti anak-anak akan merasa bahwa dia melanggar keyakinan kelas itu. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Dalam membuat keyakinan kelas kan kita harus sepakat bersama ya. Nah, itu seperti halnya matematika. Matematika itu sepakat. Kalau tidak sepakat, matematika itu bubar. Misalnya angka 2, saya menyebutnya itu angka 3, Bu Desi menyebutnya angka 5, udah tidak jadi matematika. Makanya sepakat semua menyebut angka 2 baru lanjut. Itu. Tapi kalau tidak sepakat, matematika itu bubar, ya kan? Itu segitiga restitusi. Bapak Ibu kemarin sudah saya lakukan juga untuk praktek baik di modul 1 ini. Di antaranya ini kemarin yang baru kita lakukan dari pendampingan individu oleh pengajar praktek ya, tentang bagaimana mensikapi visi yang akan kita sampaikan kepada anak. Misalnya kita mempelajari matematika, mengapa pelajaran matematika punya visi agar anak itu menjadi siswa yang kreatif, siswa yang mandiri, harus bagaimana. Nah, kalau pemikiran kita saja kan kurang, ya toh. Mungkin ada tambahan dari guru lain. Saya pernah mencoba itu, tapi tidak berhasil. Saya mencoba ini, tapi kok berhasil. Nah, maka dari itu sekarang kan penelitian lebih condong ke penelitian kelas. Jadi suatu metode A itu dianggap baik untuk kelas tertentu mungkin, tapi mungkin tidak baik untuk kelas yang lain. Nah, mungkin kelas yang lain menggunakan metode B itu lebih baik daripada metode A. Ada semacam itu kita pelajari. Ini kemarin dengan siswa dan guru, terus kemudian ini dengan juga teman sejawat, Bu Guru dan Pak Guru, Pak Pres juga Mas Reto selaku kepala sekolah. Kemarin ini tadi juga Pak Kepala Sekolah bisa hadir di dalamnya. Terus kemudian ini yang kita lakukan kemarin cukup lumayan juga kemarin dari hasil-hasilnya. Kalau itu kita lakukan secara terus-menerus, insya Allah nanti perkembangannya insya Allah bagus, gitu ya. Itu. Kemudian untuk yang lain ini contoh praktek segitiga restitusi Bapak Ibu. Mohon maaf mungkin kurang sempurna, tapi ini kemarin saya buat untuk video syutingnya juga dari
Ada video syuting ya, gitu. Nah, video syuting kemarin itu. Nah, ini coba Bapak Ibu perhatikan. Soalnya kita mempelajari matematika, mengapa pelajaran matematika punya visi agar anak itu menjadi siswa yang kreatif, siswa yang mandiri, harus bagaimana. Nah, kalau pemikiran kita saja kan kurang, gitu. Mungkin ada tambah dari guru lain. Saya pernah mencoba itu, tapi tidak berhasil. Saya mencoba ini, tapi kok berhasil. Nah, maka dari itu sekarang kan penelitian lebih condong ke penelitian kelas. Jadi suatu metode A itu dianggap baik untuk kelas tertentu mungkin, tapi mungkin tidak baik untuk kelas yang lain. Nah, mungkin kelas yang lain menggunakan metode B itu lebih baik daripada metode A. Ada semacam itu harus kita pelajari. Seperti ini kemarin dengan siswa dan guru, terus kemudian ini dengan juga teman sejawat, Bu Guru dan Pak Guru, Pak Pres juga Mas Reto selaku kepala sekolah kemarin ini tadi juga Pak Kepala Sekolah bisa hadir di dalamnya. Terus kemudian ini yang kita lakukan kemarin cukup lumayan juga kemarin dari hasil-hasilnya. Kalau itu kita lakukan secara terus menerus, insya Allah nanti perkembangannya insya Allah bagus, gitu ya. Itu. Kemudian untuk yang lain ini contoh praktek segitiga restitusi Bapak Ibu. Mohon maaf mungkin kurang sempurna, tapi ini kemarin saya buat untuk video syutingnya juga dari ada video syuting, ya, gitu. Nah, video syuting kemarin itu. Nah, ini coba Bapak Ibu perhatikan. Ini contoh praktek segitiga restitusi adalah kemarin karena memang apa istilahnya yang kita lakukan kemarin. Baik, terima kasih. Itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan tentang apa istilahnya budaya positif itu. Jadi yang jelas Bapak Ibu, untuk kita sebagai kurikulum Merdeka ini memang kita agak sedikit berbeda ya dengan paradigma yang kemarin, terutama nanti di pembelajaran diferensiasinya itu. Kemarin saja kalau nanti hal-hal yang semacam itu memang berat kita sebagai seorang guru yang terutama yang engarso sung tulodo. Engarso sung tulodo itu berat. Kita harus memberi contoh-contoh yang baik. Kalau itu biasanya menjadi uswatun hasanah ya, dengan contoh yang baik itu akan lebih baik daripada dengan perintah-perintah dan sebagainya. Jadi kalau kita waktunya sholat, ya kita sholat, kita ajak-ajak, kita juga sholat di masjid. Kemudian kita sering juga membuka buku, belajar, biar anak juga belajar gitu dan sebagainya. Terus kemudian kalau anak tidak boleh merokok, kita tidak usah merokok gitu kan. Yang mungkin merokok di rumah lah, kalau Bapak Ibu guru, atau nanti membuat di ruang belakang tersendiri. Jadi tidak di depan umum, tidak di depan siswa gitu. Kadang gitu saja siswa masih banyak juga yang merokok karena faktor lingkungan luar gitu. Karena faktor eksternal yang mempengaruhi anak-anak kita cukup lumayan banyak, entah itu faktor keluarga, entah itu faktor lingkungan, atau entah itu faktor sekolah. Yang jelas kewajiban kita sudah akan pupus apabila kita di lingkup sekolah kita memberi contoh atau teladan yang baik, ya kan? Itu perkara nanti dengan orang tua, sebetulnya suatu saat nanti kita akan manggil orang tua untuk ikut kita mengajar anaknya. Kalau kita mungkin banyak belum yang berani, kalau di Jepang mungkin sudah ada. Jadi guru mengajar itu ditunggu orang tuanya. Gitu, jadi nanti baik atau enggak itu ada penilaian dari orang tua Bapak Ibu. Itu kalau kita jarang ya, maka dari itu nanti sebetulnya proyek dan sebagainya itu akan kita refleksi. Mudah-mudahan nanti seperti itu sebagai wali kelas juga. Tolong nanti kalau Bapak Ibu selaku wali kelas atau Bapak Ibu ini harus Bu Resiana ada ya. Nah, itu saya manggil PMBP karena biar tidak pecah semua Bu Resiana. Jadi nanti untuk penanganan anak waktu segitiga restitusi itu nanti ya semacam itu. Terus kemudian dari Bapak Ibu guru kalau nanti di kelas roto anak sing beling dan sebagainya kita coba bersama-sama. Karena ya yang baru tetap kita harus mencoba dan mencoba. Jadi kita sebagai guru jangan
merasa lebih, namun jangan juga minder. Jadi tetap kita kolaborasi bersama teman sejawat. Kalau teman kita menurut baik, ya kita coba. Maka dari itu kemarin sudah saya katakan yang bagus sebetulnya menurut saya ini juga menurut saya, kalau yang lain ngomong itu lesson study. Itu. Jadi lesson study itu saya membuat RPP sudah daki-daki, kemudian saya ngajar diamati Bu Desi, Pak Arim, sama-sama guru matematika. Nah, kemudian nanti kekurangan saya itu apa di dalam menyampaikan materi itu dicatat oleh Bu Desi dan Pak Arim selaku observer. Nanti terus kita refleksi, lupa nah, tadi ini belum Pak, memotivasinya belum, ini belum juga, ini juga belum, maka terus diperbaiki, do lagi. Nah, nanti setelah do, refleksi lagi, gimana Bu, tambah jelek atau tambah bagus, gitu kan, seperti itu. Tapi kadang-kadang kemarin teman kita itu sing guru tua, misalnya saya gitu kan, Pak Arim muda, Bu Desi muda, wah mungkin aku mulang pelek pakai woh gitu kan. Nah terus Pak Arim, Bu Desi mungkin, wah aku mulang didelok dengan sing ngono mesti pakai woh gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau seperti itu terjadi ya akan bisa berkembang, gitu ya. Maka nanti kita butuh ambuh muda kita sama-sama untuk mencoba, termasuk guru olahraga. Nah, kudune piye dan sebagainya. Untuk lomba-lomba bagaimana dan sebagainya. Untuk perlombanya lebih bagus bagaimana. Kita perlu diskusi dan sebagainya. Untuk kolaborasinya, begitu. Jadi hal semacam itu nanti Bapak Ibu yang jelas nanti di budaya positif ini, nah, ini nanti akan kita kembangkan. Ini sering kita kembangkan Bapak Ibu, ya. Ini jadi nanti kita sering ngobrol, sering ngumpul gitu kan. Termasuk pembuatan nilai. Nah, membuat nilai itu nanti kan ini gimana Bu? Wah, ini memang boleh tenang atau angin harinya gitu semacam itu. Ya udahlah, jangan jelek, jangan turun, minimal pokok gitu. Kalau anak itu beli tenang gitu. Terus nanti kalau rotok muda kayak rapati pinter banget rotokan dundak ke siji. Terus tapi bocahnya pinter tenang 2. Nah, nilai itu kan sebetulnya kuantitas saja nih Bapak Ibu. Nilai itu kuantitas. Jadi kemarin sudah saya utarakan, misalnya ada 5 orang anak, ini saya nilai 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E. Tetap yang pinter adalah yang E, ya Bapak Ibu. Kasih 5. Terus kemudian tak kasih 6, 7, 8, 9, 10. Sama enggak? Dan yang paling pinter juga yang E kan? Ini sama. Cuman yang satu nilainya 5, yang satu nilainya 10. Pinter DW nilainya 5, kalau pinter DW nilainya 10. Kira-kira bermanfaat yang mana? Paling pintar dewe di sekolah kita si E itu tak ngeki 5 atau tak ngeki 10, lebih baik kita kali 10. Jangan tahu enggak, nilai agama orang-orang Nasoro itu tidak kurang dari 90-an. Nilai agamanya itu kalau yang materi mesti bagus-bagus. Kenapa kita harus jelek-jelek? Ya memang harus kita ajar lagi, kita ajar kemampuannya. Oh memang bocah itu betul bisa ini gitu ya. Itu dan semacam itu mohon nanti kita pertimbangkan. Kemudian berkolaborasi lagi saya dengan Bu Desi, Bu ini yang kemarin gimana, kurang apa dan sebagainya. Mungkin dengan Pak Arim Mas aku pakai rumah mahasiswa itu di kan ya, masuk guru mahasiswa ini pinter mahasiswa ini nggak usah pakai nggak apa-apa ya itu. Mau dengan muridnya sama Bu Dina, itu dulu murid saya juga, ternyata pinter Bu Dina gitu. Tapi kita udah sesuai sama Pak Arim itu saya belas. Orang ajar konfakan ya tahu iso. Bukan ngumprat ngaput jadi gawe ngangene romong ya Pak. Jadi itu Bapak Ibu yang paling bagus di sini yang jelas adalah penanganan anak nanti yang segitiga restitusi itu. Kemudian mengetahui kondisi anak dan sebagainya, monggo. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada yang mau nanggapi atau ada yang sedikit mau bertanya, monggo. Atau yang mau usul dan sebagainya. Saya waktu dan tempat kami aturkan. Monggo Bapak Ibu. Silakan. Monggo atau sedikit komen tentang materi ini, monggo. Silakan. Monggo Bu Nida. Coba ke depan sini.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini untuk diskusi bersama aja nih Pak Sri. Tadi karena Pak Sri sudah menjelaskan tentang motivasi ekstrinsik dan intrinsik itu tadi, yang memang pada kenyataannya ketika kami sebagai guru itu tadi kalau untuk faktor intrinsiknya sendiri itu kan dari diri kita sendiri kan sebagai guru begitu. Berarti kan sebagai guru kita harus sering berbenah. Nah, untuk faktor ekstrinsiknya itu tadi kan terkait dengan keadaan murid kan begitu ya Pak Sri. Padahal secara kenyataan realitanya memang kadang itu mau nggak mau kita itu juga sampai kadang kayak pun judek. Nah, misal melihat siswa-siswa kita tuh kadang memang kok yo ndablek tenan gitu. Nah, dari faktor yang sudah disampaikan Pak Sri tadi terkait motivasi, ada enggak sih sebenarnya trik-trik mungkin juga untuk kami teman-teman juga di sini itu yang sekiranya ketika kita itu nanti mengajar atau mungkin memberikan motivasi terhadap anak itu betul-betul bisa mengaplikasikan itu gitu, berubah menjadi yang lebih baik sesuai dengan arahan kita. Seperti yang mungkin baru saja saya terapkan akhir-akhir ini itu seperti halnya sholat subuh Pak Sri. Jadi saya itu sering bertanya ketika saya masuk kelas itu saya tanya sama anak-anak kira-kira ada enggak yang belum sholat subuh hari ini. Tapi ternyata di antara anak-anak kita tuh banyak sekali. Tapi dengan cara saya melakukan pendekatan itu tadi, mereka merasa tidak takut dengan saya tidak memberikan hukuman ketika mereka belum sholat subuh, akhirnya mereka mengaku, kan begitu. Nah, apa yang saya lakukan? Ya saya suruh mereka sholat subuh di waktu-waktu yang entah itu mungkin sudah bukan waktu subuh lagi begitu. Tapi dengan cara seperti itu, ternyata mereka jadi mungkin lebih welcome ke saya. Nah, untuk hal-hal yang lain mungkin bisa Pak Sri menambahkan atau nanti teman-teman ada yang punya usulan yang lain nanti bisa ditambahkan. Mungkin cukup itu dulu Pak Sri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Korida atas masukannya. Untuk awal mula memang tidak apa-apa sih, kadang-kala kita yang dari ekstrinsik dulu, awal mula dari ekstrinsik, tapi ya jangan yang ancaman lah, kalau bisa yang penghargaan lah. Kalau nanti kamu bisa tepat mengumpulkan waktu dan nilainya bagus, dapat hadiah buku dan sebagainya. Walaupun itu nanti diharapkan mudah-mudahan nanti bisa menjadi ke intrinsik. Jadi seperti kadang-kala di pengajian ibu-ibu itu diundang dikasih sembako dulu, ya dikasih tiap 2 minggu dikasih beras atau beras murah dan sebagainya. Nah, suatu saat mudah-mudahan dengan masukan pengajian-pengajian itu mudah-mudahan lama-kelamaan dia sudah tidak butuh itu, bukan tidak karena itu, tapi dia sudah sadar memang dari kebutuhan. Jadi instinktif akan muncul. Begitu pula kita menyampaikan manfaat apa yang kita pelajari, karena kadang anak itu tidak punya motivasi itu karena dia tidak tahu manfaatnya buat dirinya. Jadi memang kita harus jelaskan ini manfaatnya apa. Mempelajari matematika yang ini digopo gitu kan. Nah, sebetulnya dengan sedikit belajar matematika saja kita sudah banyak manfaat. Sepertinya mempelajari bilangan. Dengan mempelajari bilangan itu manfaatnya banyak sekali. Bisa menyebutkan pulpen kita berapa, kerudung kita berapa, baju kita berapa, gitu kan. Ini salah satu keuntungan. Terus kemudian mempelajari bentuk pangkat, itu keuntungannya apa? Cuman untuk menyeder anak-anak 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali itu cukup ditulis 10 pangkat 10. Kan lebih simpel gitu, lebih sederhana. Intinya itu. Kemudian dilanjut dan dikembangkan. Maka kadang-kala saya membuat soal itu ada levelnya. Ini level 1, ini level 2, ini level 3. Level 1 itu adalah soal yang paling sederhana, yang nanti menurut saya itu harapan saya semua anak itu bisa. Itu contohnya apa? Mencari persamaan kuadrat, akar-akar persamaan kuadrat yang sederhana, sehingga iso difaktorke. Yang penting anak-anak bisa itu semua. Berarti anak-anak sudah mencapai KKM. Artinya apa? Indikatornya tercapai, yaitu siswa bisa menentukan nilai akar-akar persamaan kuadrat, walaupun baru sederhana. Kemudian nanti ditambah sedikit level 2. Oh, mungkin ada beberapa anak yang baru bisa. Kemudian level 3. Oh, tinggal sedikit. Oh, ternyata berarti anak itu. Tapi semua sudah tuntas indikatornya, yaitu siswa dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Itu.
Terus kemudian seperti yang Ibu Walida tadi sampaikan, itu pembelajaran semacam itu lebih nanti condong bahwa kita itu ada nilai guru penggerak. Jadi kita harus berpihak pada anak. Jadi kebutuhan anak itu apa? Kita dekati. Oh ternyata kok anak ini belum sholat. Bagaimana pendekatan kita? Ayo ini dirangkul. Kita dengan metode apa? Biar anak nanti jadi sholat. Kok diurungnya kan juga sing loro wis belum sholat subuh, kok sing siji urung, tak ganti model apa lagi. Maka dari itu sekarang kan metode pembelajaran guru harus bervariasi, dicocokkan nanti kemampuan siswa. Maka sekarang itu materi waktunya agak panjang, materinya esensi. Tapi bukan semacam kalau anak itu nanti bisa dikembangkan ya kita kembangkan. Tapi minimal semua bisa yang minim tadi, gitu ya. Jadi seperti dari matematika tadi paling enggak semua siswa itu sudah bisa level 1 tadi. Menentukan persamaan kuadrat walaupun sederhana. Sampai nanti yang mungkin akar-akarnya itu imajiner atau khayal, akar min 1, akar min 5 dan sebagainya. Itu nanti masuk seperti itu. Dan kita sebagai guru harus mempunyai 5 nilai Bapak Ibu. 1, kita harus berpihak pada anak. Kemudian kita harus inovatif, kita harus mau kolaboratif, kita harus mau kreatif dan sebagainya. Yang inovatif ini adalah bagaimana membuat media dengan IT dan sebagainya. Kita perlu perkembangan dan semacam itu kita harus pelajari lagi. Wah berarti dari guru sih ya kita memang harus belajar seumur hidup. Gitu ya. Makanya kita harus mencari ilmu dari lahir sampai mati. Ya, nah? Kita harus mencari ilmu dan mencari ilmu. Baik, terima kasih dari Bu Rida. Mungkin ada yang lain? Monggo, Ibu, monggo. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Dedi Utomo, yang ingin saya tanyakan Pak pada pemaparan aksi nyata ini tadi, yaitu tentang plan, do, dan refleksi. Seperti misalnya contohnya tadi contohnya sebagai saya guys baru di Ismuba ini di Al Islam. Nah, tentang plan, do, dan refleksinya itu bagaimana Pak? Apakah saya misalnya berkoordinasi sendiri dengan misalnya Bu Kalida atau Bu Aziza, Bu minta tolong nanti kalau saya ngajak sebagai observernya minta tolong untuk diawasi sehingga nanti bisa saya untuk mengetahui sudah apa kekurangan, apa makin kurang, apa makin baik, itu penerapannya seperti apa Pak? Itu termasuk sifatnya wajibkah atau memang hanya himbauankah, atau nanti itu ada terus dari segi administrasinya bisa kita buat form atau tidak? Baiklah, terima kasih Pak Dedi Tomo atas pertanyaannya. Baik, untuk itu tadi cuman sedikit masukan buat Bapak Ibu guru. Artinya dari beberapa metode ataupun model pendekatan itu menurut saya yang agak sedikit bagus itu adalah model lesson study, yaitu 1, plan, kita membuat RPP, rencana pembelajaran, kemudian kita do, kita kerjakan sambil ada teman observer yang mengamati pembelajaran kita berjalan, kemudian kita refleksi, kita kumpul antara observer dan guru model, biasanya disebut guru model itu. Nanti kemudian kekurangannya apa, kita buat plan lagi, kemudian do lagi, begitu seterusnya. Namun kelemahan kita 1, seperti yang saya katakan tadi, guru sulit untuk kolaborasi antara yang tua dengan yang muda tadi gitu ya. Yang muda rotok merasa piye, yang tua rotok piye gitu loh. Jadi kan tidak terjadi kolaborasi. Kemudian yang kedua, kesulitannya kadang seperti sekolah kita ini. Satu guru saja misalnya 34 jam. Jadi untuk sebagai observer rotok kangelan. Tapi misalnya itu bisa
insya Allah bagus. Insya Allah untuk lesson study itu insya Allah bagus Bapak Ibu. Ya, itu cukup lumayan bagus kalau nanti bisa. Mungkin di sini Pak Arim yang kemarin udah pernah ikut, berapa orang Pak Arim? Lesson study saya kemarin ada 3. 3 peserta. Pak Arim, Saya, Budina, Budina. sama Bu Kusnita. oh berarti dari matematika semua? Ya. Oh dari matematika semua. Jadi nanti bisa seperti itu. Jadi kadangkala gini Bapak Ibu, penelitian itu ada yang mengatakan gini, ini anak bangku kuliah S1, dia judulnya itu metode pembelajaran A lebih baik dari metode pembelajaran B gitu. Kemudian buat hipotesis H0, H1, H0, H1. Biasanya nanti akan terbukti bahwa A itu memang lebih baik daripada metode B. Padahal kita belum tahu, pelaksanaan metode itu tidak dilampirkan observer, gitu. Jadi mana tahu pelaksanaan metode A itu benar apa salah, Jojo? B itu kurang baik karena pelaksanaannya salah, gitu loh. Karena tidak ada observer, jadi tidak tahu salah benarnya kan gitu. Sehingga penelitian semacam itu sekarang sudah tidak agak kondang lagi. Maka terus kemudian muncullah PTK, penelitian tindakan kelas, gitu kan? Penelitian tindakan kelas itu mungkin metode A itu bagus untuk kelas A dan B. Mungkin kelas C tidak bagus dengan metode A, tapi bagus mungkin dengan metode B. Karena keheterogenan dan posisi anak yang berbeda, kondisi anak yang berbeda-beda. Maka sebagai seorang guru di kurikulum Merdeka ini lebih baik kita banyak memperbanyak variasi metode pembelajaran. Sehingga nanti dengan metode A ini, oh kok yang tuntas baru sekian anak, tak coba lagi dengan metode B baru lagi. Karena kan sekarang ada kesempatan remedial teaching, ini enggak? Kalau kurikulum 2013 kemarin enggak sempat kita remedial teaching. Biasanya guru remedial tes, agar nilai tesnya lele gitu terus balik tes meneh, gitu. Tidak ada remedial teaching. Lah kesempatan sekarang ini Bapak Ibu jangan sampai apa yang dikeluhkan di luar masuk pada kita. Kalau dulu kurikulum 13 itu kekurangan waktu untuk menyampaikan materi, tapi di kurikulum 13 kurikulum Merdeka ini kokean sisa waktu yang begitu banyak, sehingga terus materi kowe sentai 15 menit baru masuk, nanti kurang 10 menit keluar, gitu kan? Karena materinya memang materi esensial. Kalau guru yang tidak bisa mengembangkan dan itu anak-anak itu memang tuntas betul atau belum, kita tidak tahu. Yang penting kan, kok materi kowe sentai, jadi bingung, ya toh? Gak bingung, kuartal omong kelompoknya bocah, 15 menit dari TET lagi masuk, nanti kurang 10 menit udah keluar, gitu kan? Kalau semacam itu monggo diantisipasi. Demikian, Bapak Ibu, kan ada yang mau disampaikan lagi? Mau? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu dan perhatian Bapak Ibu yang jelas monggo. Ini tidak sampai di sini ya Bapak Ibu, tidak sampai di sini, nanti kita biasakan untuk kolaborasi. Mudah-mudahan besok ada hari MGMP sekolah. Jadi guru-guru matematika sendiri, Pak, guru sosiologi cuma satu Pak, arep rapat terus apa ya, nanti bisa gabung dan yang lain. Artinya kan masukan-masukan yang bisa dianu mungkin nanti bisa kita berkolaborasi lintas mata pelajaran. Mungkin begitu. Mungkin ada masukan yang cocok, mungkin dan tidak dan sebagainya. Ya, begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah ridho, sehingga kan keridhaan Allah nanti akan membantu apa tugas kita sebagai seorang guru, dan nanti mudah-mudahan bermanfaat untuk kesuksesan anak-anak kita, baik sukses di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.